Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kamu bawa Javier ke tempat itu, kan? Ya, itu hal setimpal yang harus Javier dapatkan. Lalu kenapa kakek bisa tahu semuanya? Misi ini yang jalanin aku dan Satya, lalu kepercayaan Papa Surya yang aku larang kasih tahu. Apa? Kakek ada kong-kalingkong sama si Javier? Zafran jadi curiga. Matanya menyipit tajam seakan mengintimidasi Prayuda. Prayuda balik membalas dengan menggeplak kepala cucunya itu. Zafran sampai meringis lalu tertunduk pasrah. Sembarangan. Mana ada kakek kong-kalingkong sama si Javier. Orang dia kemusuhan banget sama kakek. Kakek tahu karena seminggu lalu kamu nyuruh orang kita buat obrak-abrik perusahaan Javier. Ada yang cepu sama kakek. Nah, dari situ kakek suruh Zidan, kamu tahu kan dia siapa? Kakek suruh dia nyari tahu motif kamu sebenarnya apa sampai perusahaan Javier jadi sasaran. Lalu saat semuanya jelas, bahwa berlian masih hidup dan ada di tangan Javier. Lalu fokus kakek akhirnya terbagi saat pekerjaan Javier terkuak. Yang akhirnya kakek biarkan urusan berlian jadi urusan kamu Zaf. Zidan akhirnya mengurusi perusahaan Javier termasuk anak buahnya. Makanya tak ada satupun yang menghalangi langkah kamu buat nangkap Javier. Sekarang kakek tahu, dan ya, gak heran si Javier bisa mengangkat dagu tinggi seolah bisa membuktikan bahwa dirinya berhasil tanpa Prayuda sebagai embel-embel. Orang pekerjaannya gak benar. Kakek akui otaknya jenius sampai membuat kita tertipu sama perusahaan percetakannya itu. Tapi, yang namanya bangkai ditutupi pun pasti akan tercium bau busuknya. Prayuda sebenarnya malu akan kelakuan Javier yang bagai iblis haus akan harta dan wanita. Harta Javier itu sebenarnya berasal dari perusahaan percetakannya. Tapi, yang membuatnya uangnya naik berkali-kali lipat karena percetakannya juga meliputi uang-uang palsu yang diedar massal ke seluruh dunia. Diusut tuntas Javier melakoninya hampir 5 tahun dengan mulus. Koleganya bahkan tersebar di sudut penjuru dunia. Seminggu ini dirinya dan Zidan selaku orang kepercayaannya, membereskan kekacauan yang sudah Javier lakukan. Membuat Javier seolah menghilang di telan bumi dan perusahaan percetakannya juga hancur. Sekarang tak ada yang tersisa. Javier benar-benar tak punya apa-apa sekarang. Prayuda bahkan membayar mahal untuk menutup mulut orang-orang yang sudah bekerja sama dengan Javier. Seharusnya cucunya itu Prayuda serahkan ke pihak berwenang. Tapi, Zafran tak akan puas. Cucu keduanya itu pasti ada cara lain untuk membalas kejahatan Javier. Zafran mungkin tak peduli akan dari mana harta Javier, tapi pria itu pasti memiliki dendam tersendiri setelah Javier menculik dan memisahkannya dari istrinya selama berbulan-bulan namanya. Prayuda hanya memberikan jalan bagi Zafran untuk melancarkan rencananya pada Javier. Dan dirinya bisa menebak di mana Javier sekarang. Si Javier beneran membusuk sekarang. Lalu, apa Tante Ayla dan Om Damian tahu sebenarnya pekerjaan Javier? Kamu bisa menebaknya? Tawa Prayuda terdengar miris. Kelakuan anak dan menantunya yang satu itu seringkali membuatnya terheran. Tante Ayla dan Om Damian yang bodoh amat itu tak tahu akan pekerjaan Javier. Yang mereka tahu hanyalah uang yang tetap mengalirkan. Betul, makanya kakek gak harapin mereka berdua untuk balik lagi ke Indonesia. Udah cukup kayaknya kakek bertahun-tahun ngemis buat mereka balik. Sekarang kakek hanya mau hidup tenang aja. Ngurus cicit. Lagian perusahaan udah dipegang sama Aidan. Javier juga sekarang udah mulai belajar ngurus perusahaan. Kakek sama nenekmu mau nikmatin masa tua kami. Mungkin nanti kita mau honeymoon ke Jepang. Mendengar kalimat terakhir Zafran merasa kalah sekalah-kalahnya. Dirinya saja bahkan tak melakukan honeymoon dengan berlian.
Lah ini orang tua satu malah ada rencana honeymoon part 1235758X. Awas aja kalau nambah anak. Masa aku punya om lagi? Kalau kakek masih perkasa sih bisa ya harusnya. Prayuda tertawa menggelegar. Zafran yang mendengarnya merinding sebadan-badan. Iyo. Gajetot nih manusia sepuh satu ini. Udahlah mending sekarang kakek cepetan jelasin semua duduk perkaranya sama Papa Surya. Kalau berubah pikiran biar Zafran aja yang lakuin. Kakek aja. Tapi, hubungi dulu ibumu sama nenekmu. Aidan gak usah lagi bulan madu soalnya. Si Xavier pasti sibuk di kantor jadi gak perlu kamu hubungi. Oke, tapi, kenapa mereka gak ikut dari tadi? Bukannya udah jelas semalam Zafran telpon kakek bawa nenek sama papa dan mama. Ini kenapa malah papa aja yang kemari? Zafran penasaran kemana dua makhluk Tuhan paling cantik itu. Kebetulan hari ini jadwal mereka perawatan. Gak bisa ada yang ganggu-gugat jadwal mereka. Kakek paksa pun yang ada malah kena ancam tidur di lantai. Cek. Miris juga ya, Zafran menahan tawanya. Udah sana, telpon mereka. Oh ya, si Xavier masih hidup atau udah jadi mayat? Prayuda kembali bertanya, menghentikan Zafran yang mau menghubungi ibunya. Masih hidup, babak belur, jelas itu mah. Senyum Zafran tercetak puas. Rasanya senang sekali dirinya kemarin memukul keras wajah iblis itu. Nanti kakek mau jenguk cucu bajingan berandalan itu. Kasih petuah. Nambah satu tonjokan kayaknya. Siapa tahu otaknya waras. Suasana tegang dan tarikan suara nafas tertahan seakan menambah sesak di ruang tamu dengan dinding polos itu. Kesakitan lama yang selama ini tertimbun terbuka kembali. Berlian yang selama ini merasakannya seolah mendapat kembali rasa sakit yang akhir-akhir dirinya coba untuk hilangkan. Tapi, sekuat apapun usahanya rasanya sia-sia saja. Rasa sakit itu memang tak meninggalkan jejak, tapi bekasnya mengapa seolah tertinggal di relung hatinya. Bahkan semua yang hadir dan mendengarkan penjelasan Prayuda pun ikut merasakan sakit atas apa yang dialami Berlian. Berbulan-bulan ditahan dalam rumah bagai penjara. Bagai burung yang tak bisa terbang bebas. Pastinya dengan pikiran negatif seolah inilah akhir dari nikmatnya hidup. Dikurung dengan harapan bebas begitu tipis. Dipaksa hidup dalam gua karena jauhnya interaksi dengan manusia. Berlian bisa kita anggap hebat karena berhasil menjaga kewarasannya. Dan untuk kasus Yasmin dan Joan rasanya pujian apapun tak cukup karena mampu bertahan selama bertahun lamanya dalam sangkar emas yang nyatanya hanyalah penjara yang dimodifikasi. Berlian jika jadi Yasmin mungkin sudah mengakhiri nyawa. Tapi, karena kebodohan Yasmin yang terlalu berharap pada harapan semuanya akan Xavier yang bisa berbalik mencintai wanita itu, yang membuat Yasmin pun ikhlas menjalani kehidupannya. Tapi, yang jelas begitu terpukul adalah Surya. Tak bisa membayangkan kehidupan sulungnya yang begitu mengerikan. Diamnya saat ini hanyalah menahan emosinya yang siap meledak. Kalau ada wujud manusia yang sudah mengurung putrinya Berlian, mungkin Surya sanggup untuk membunuh bajingan itu. Di sofa berwarna abu muda itu Berlian mencoba menenangkan Surya yang duduk tepat di sebelahnya. Samping Berlian ada Daniar, nenek Zafran yang sedang menangis tanpa suara. Wanita tua itu kembali menangis dalam pelukan Zania setelah tadi menangis karena bisa melihat kembali cucu mantunya. Sekarang tangisan mereka begitu menyayat. Tadi waktu datang ke rumah baru milik cucunya setelah paksaan dari Zafran dan sedikit ancaman, Daniar dan Zania begitu kesal karena agenda mereka bubar jalan. Hanya untuk memenuhi kejutan yang ingin diberikan Zafran. Mereka kira hanya kejutan biasa berupa pamer rumah baru, nyatanya sosok Berlian yang sudah hilang dan kini telah pulanglah yang menyambut mereka berdua. Tentu saja mereka tak melewatkan kesempatan untuk memeluk Berlian. Menangis bahagia begitu keras dan menggema apalagi begitu tahu akan ada anggota baru yang akan segera lahir.
Di sofa utama ada Prayuda yang tertunduk lesu setelah menjelaskan kebenaran dari ini semua. Zafran dan Aditya yang sedang berdiri pun tak mampu untuk sekedar mengangkat kepala. Saya minta maaf atas nama cucu saya yang terlalu kelewat batas. Rasanya hukuman apapun yang Javier dapatkan tak akan setimpal atas apa yang dijalani Berlian kala itu. Dari lubuk hati yang paling dalam saya benar-benar minta maaf, ujar Prayuda seraya menangkup kedua tangannya lalu tertunduk pasrah. Jika Surya tak memaafkannya pun Prayuda sangat paham. Tak mudah mengikhlaskan atas apa yang terjadi pada Berlian. Surya tetap terdiam, tak menanggapinya dengan sepatah kata pun. Jemarinya terjalin kuat, dengan tatapan tajam mengarah ke arah depan. Lalu dari samping Berlian terus memeluknya. Berusaha menenangkannya. Terus saja mengelus punggungnya dengan isakan kecil yang bisa Surya dengar. Ada apa dengan Berlian yang masih bisa menenangkannya? Padahal wanita itu bisa saja meraung tak terima atas apa yang didapatkannya. Terkurung berbulan lamanya tak mungkin bisa dalam sekejap melupakannya. Kadang Surya sulit untuk memahami kebaikan yang dimiliki Berlian. Mengapa malah Anda yang meminta maaf Pak Yuda? Itu bukan kesalahan Anda. Satu hal, saya tak bisa memaafkan seseorang yang tak bersalah. Keinginan saya hanya satu. Saya ingin bertemu bajingan itu. Besok, seseorang harus mengantarkan saya untuk menemui wajah buruk rupa yang selama ini mengurung anak saya. Akhirnya Surya bersuara. Suara dinginnya menggema. Mata tuanya sedikit berkaca-kaca. Sembari menggenggam tangan sulungnya. Memberi tahu bahwa dirinya sudah jauh lebih tenang. Tak ingin membuat iblis yang selama ini tertahan keluar. Setidaknya di depan anaknya, Surya harus bisa menjaga kewarasannya. Papa, Berlian menatap dari samping wajah yang masih mengetatkan rahang itu. Tapi, ketika Surya berbalik memandangnya wajah keras itu hilang, terganti tatapan lembut yang membuat Berlian tersenyum miris. Saya sendiri yang akan mengantarkan kamu Surya. Dan membiarkan apapun yang ingin kamu lakukan terhadap cucu saya. Walaupun saya membuat bajingan sialan itu mati, apa Anda akan merelakannya? Walaupun saya membuat bajingan sialan itu mati, apa Anda akan merelakannya? Silahkan. Terserah kamu Surya. Jika memang nyawa yang pantas atas bayaran untuk kesakitan Berlian, saya tak akan melarang. Kakek, Mas, Papa, Zafran dan Berlian, Daniar lalu Aditya berseru lantang atas keputusan Prayuda. Rasanya gila kalau Javier harus mati begitu saja. Setidaknya, beri satu kesempatan untuk manusia itu memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Papa, Berlian ikhlas sama semuanya. Berlian sudah ikhlas Pak. Memang masih sakit tapi Berlian masih bisa tahan. Biarkan Javier hidup Pak. Setidaknya biarkan lelaki itu untuk memperbaiki diri dahulu. Kasih kesempatan untuk dia. Berlian mohon. Berlian hanya tak mau Joan berakhir tak punya ayah. Biarkan Javier hidup, siapa tahu lelaki itu bisa memperbaiki diri. Senyum Surya untuk Berlian menghilang. Hanya bisa menatap nyalang wajah sulungnya dari samping. Seolah-olah tak bisa untuk menerima usulan Berlian untuk mengampuni Javier dengan mudah. Kenapa bisa putrinya ini menyuruhnya untuk memaafkannya? Setidaknya balasan harus setimpal. Dan nyawa seolah hal yang pantas untuknya. Iblis itu tak bisa kita biarkan begitu saja. Berkeliaran dengan mudah. Surya tak bisa merelakannya. Kamu memang bisa memaafkan bahkan mengikhlaskannya tapi Papa, gak akan pernah bisa. Kata Surya tegas. Seolah tak terpengaruh akan permohonan Berlian. Pulang. Ayo ikut Papa ke rumah. Ruby juga ketemu sama kamu. Final Surya seraya berdiri diikuti Berlian. Lalu Prayuda pun ikut berdiri. Saya pamit Pak Yuda. Pembicaraan ini lebih baik berakhir saja. Dan sudah jelas ini semua salah cucu Anda dan besok seperti janji Anda antarkan saya untuk bertemu dengan si Javier itu.
Sebelum berlian bertindak jauh terus memohon padanya lebih baik Surya mengakhiri pembicaraan ini. Baiklah, hati-hati di jalan. Nanti berlian datang ke rumah kakek ya, kata Prayuda beralih menatap lembut cucu mantunya. Menghilangkan ketegangan di wajahnya. Berlian pun hanya bisa mengangguk saja dengan senyum tipis. Menyusuti kembali air matanya yang kembali turun. Ayo berlian. Semuanya saya pamit dulu. Pamit Surya singkat lalu menggandeng tangan berlian. Tapi, berlian memilih melepaskannya. Berlian mau cium tangan dulu sama kakek nenek dan papa mama. Surya yang paham pun mengangguk pelan. Setelah mencium tangan keempatnya dan berlian yang lupa akan seseorang yang sekarang sudah mulai mencebikkan mulutnya. Tak menyangka berlian dengan mudah melupakannya. Apa Zafran terlalu di pinggir dan terlalu mungil sampai tak terlihat? Kau tak nampak aku kah, baby? Zafran akhirnya bersuara. Mas Zafran. Berlian terkaget karena Zafran yang sekarang berada di hadapannya. Apa? Baru inget kamu punya suami. Maaf, gak fokus akunya. Berlian menunduk malu. Bisa-bisanya dirinya tak menyadari akan eksistensi suaminya. Padahal Zafran sendiri yang membawanya ke sini. Berlian, ayo, ajak Surya yang sekarang mulai tak sabar untuk segera pulang ke rumahnya. Rasanya kepalanya sudah mau pecah menerima kenyataan ini. Apalagi melihat wajah-wajah yang masih ada hubungannya dengan bajingan yang sudah menyekap berlian, rasanya Surya mau mengakhiri hubungan keluarga ini. Mas, aku ikut papa ya? Boleh. Izin berlian. Pa, Zafran bisa ikut sama kalian kan? Bukannya menjawab, Zafran malah bertanya pada ayah mertuanya. Kalau kamu merasa suami berlian harusnya tanpa izin saya pun kamu harus bisa menjaganya. Mengikuti kemana langkah istrimu. Jangan terus-terusan gak becus kalau jadi suami. Bisa-bisa berlian menghilang kalau langkahmu lambat melulu. Sindiran pedas Surya terlontar membuat Zafran pun terdiam mencernanya. Lalu mengangkat kepala dengan tegak seraya menatap wajah ayah mertuanya dengan sorot tajam. Sorot tajam ini hanyalah sebuah tekad bukan amarah. Baik, Zafran akan jadi suami yang terbaik kali ini. Lebih baik dari kemarin. Dan Zafran gak akan biarin berlian menghilang lagi kali ini. Kalau berlian hilang itu artinya Zafran juga hilang. Keheningan melanda di perjalanan menuju rumah Surya. Baik berlian maupun Zafran memilih terus bungkam. Sampai suara helaan nafas terdengar di telinga masing-masing. Bahkan untuk sekedar menoleh maupun melirik penasaran pun tak mereka lakukan. Kenapa asing seolah menghantui keduanya kembali? Setelah kesenangan tadi pagi lalu di penghujung hari mereka lalui dengan kesuraman. Sepengaruh itukah kata-kata Surya tadi? Tapi, bagi Zafran tak seharusnya mereka berdua lakukan hal ini. Ayolah, ini saat-saat bahagia mereka berdua, kan? Bersatu kembali lalu dengan perasaan yang sudah terungkap. Aku harap kamu gak kesinggung sama kata-kata papa tadi. Mungkin karena situasi yang masih panas, papa gak bisa ngontrol ucapannya. Akhirnya yang pertama kali bicara dan memutus hening adalah berlian. Setelah berpikir ulang, tak seharusnya ini menjadi beban di saat ucapan Surya hanyalah sebuah petuah. Bahkan untuk disebut amarah pun rasanya tak layak. Zafran pun menoleh heran. Baru saja dirinya ingin berbicara nyatanya berlian istrinya selangkah lebih depan darinya. Aku gak mikirin hal itu. Gak kesinggung sedikit pun. Malah aku rasa ucapan papa ada benarnya. Aku harus ekstra buat jaga kamu. Cukup sekali aku sia-siain buat perjuangin kamu. Cukup sekali aku menyerah sama perasaan aku. Dan cukup sekali aku kelimpungan tak tahu arah saat aku kehilangan kamu. Rasanya darah berdesir hebat kala dua insan manusia itu saling menyelami satu sama lain dalam obsidian yang sulit untuk teralihkan. Tak tertahan senyum mulai terulas. Begitu tulus. Bahkan bengkaknya mata berlian akibat terlalu banyak menangis pun tak mengurangi pesona wanita berbadan dua itu.
Lalu mata layaknya anak rusa milik Zafran seolah memancarkan sorot lembut yang membuat siapapun yang memandangnya akan merasa tenang. Itulah yang sekarang dirasakan berlian. Dalam perjalanan dengan petang yang mulai menjemput, suasana dalam mobil yang sunyi. Berbeda dengan di luar mobil yang begitu bising akan kendaraan yang mulai berjalan setelah lampu hijau mulai menyala. Zafran sampai lupa untuk menginjak pedal gas. Ini terlalu memabukkan. Melihat berlian begitu candu, rasanya seolah tak cukup. Begitu indah sampai jeritan klakson terdengar, disusul suara keras yang memarahi Zafran. Sialan, Zafran lupa bahwa di belakangnya ada mobil sang mertua yang membuntutinya. Alamat petuah pet 2. Zafran, sedang apa kalian? Cepetan jalan. Berlian jangan mau dimodusin terus sama suamimu. Berlian yang ikut disebut pun hanya bisa terkikik lucu. Berbeda dengan Zafran yang meringis tak enak. Lalu mulai menginjak pedal gas mobil. Membawa berlian segera tiba di kediaman Surya. Lalu begitu tiba hal yang pertama kali didengar Zafran benar-benar petuah lagi. Bahkan itu terdengar saat Zafran belum keluar dari mobil setelah memarkirkannya di garasi yang menampung mobil-mobil tua nan antik milik Surya. Dasar menantu gak tahu diri. Bisa-bisanya ngambil kesempatan dalam kesempitan. Di lampu merah pun kamu gas buat mesumin anak papa, omel Surya. Gak gitu pak. Zafran sama berlian gak ngapa-ngapain. Beneran deh. Jelas Zafran setelah turun dari mobilnya. Lalu segera menghampiri berlian dan membantu istrinya untuk keluar dari mobilnya. Karena keadaan berlian yang dilihat sering merintih seraya memegang perut buncitnya dipastikan berlian mulai kesusahan. Alah alasan. Surya melengos seraya segera berjalan masuk ke dalam rumah. Entah mengapa Hawa setelah mengetahui dalang di balik hilangnya berlian, yang ternyata masih bagian dari prayuda membuat Surya rada empet melihat Zafran. Surya masih tak terima. Ya, meski dirinya tahu bahwa Zafran sendirilah yang ternyata bisa membuat berlian kembali pun tetap tak bisa menghilangkan kekesalan Surya. Dan Zafran yang memilih bungkam setelah mendapat gelengan dari kepala berlian. Berlian yang paham ayahnya yang marah dan terus berbicara tak akan ada lawan yang bisa menandinginya. Dari dulu berlian juga memilih diam dan patuh saat ayahnya memberi wejangan saat dirinya melakukan kesalahan. Masuk, berliannya gandeng. Jagain putri papa sama cucu papa yang benar, perintah Surya pada Zafran yang patuh dilakukan pria muda yang sebentar lagi jadi ayah itu. Bahkan tak diperintah pun Zafran pasti memastikan berliannya aman. Dan benar Surya terus mengoceh dalam langkahnya yang mulai memasuki rumah. Suasana yang sepi seolah pertanda Ruby belum pulang dari pekerjaan yang sekarang diembannya. Maksinah yang biasa menjaga rumah pasti sudah kembali ke paviliun yang disediakan Surya. Sampai Surya mengatupkan mulut dan terperangah tak percaya. Melihat adegan tak senonoh yang dilakukan putri bungsunya dan pacarnya itu. Lalu Zafran dan berlian yang saling pandang kenapa tiba-tiba Surya terdiam. Belum menyadari hal apa yang ada di depan mereka. Kenapa tiba-tiba diam, Pak? Tanya Zafran. Ruby, kenapa sama Ruby? Dan berlian langsung melihat ke depan di mana arah mata Surya memandang. Diikuti Zafran. Lalu keduanya syok, tercengang lebih tepatnya, mendapat live action adegan dua anak manusia yang sedang dimabuk asmara. Sampai di tahap Ruby yang sudah mulai dipangku sang lelaki. Ruby berciuman di sofa keluarga milik Surya dengan Xavier. Benar, itu Xavier. Baik berlian dan Zafran bisa menebak di balik punggung tegap dengan rambut dan potongan khasnya. Dan dua anak manusia itu tak terpengaruh untuk menghentikan adegan di mana bibir itu mulai saling menarik dan meraup kemanisannya. Lebih tepatnya belum menyadari akan kedatangan ketiga manusia yang masih terpana sampai hanya bisa terdiam terperangah. Lalu ketika ciuman Xavier mulai turun ke leher jenjang milik Ruby barulah wanita itu sadar ada bayang-bayang manusia dalam pejaman matanya atas kenikmatan yang Xavier berikan.
Rasanya seperti melihat bara api dalam tatapannya. Dan mengapa itu seperti tatapan Papa Surya? Papa Surya, sebentar. Ruby yang bahkan sedang menikmati kecupan Xavier di kupingnya pun lebih memilih untuk mulai menajamkan pandangan. Lalu seketika tersadar sepenuhnya bahwa itu benar Surya. Lalu ada Zafran dan Kak Berlian. Hah, kenapa juga Ruby bisa melihat sosok Berlian? Apa arwahnya gentayangan dan memantau kelakuan di luar batasnya? Lalu Ruby segera berdiri dan mendorong Xavier menjauh darinya sampai lelaki itu terjatuh dan bokongnya menyentuh lantai keramik yang keras. Xavier merintih kesakitan. "Bi, kenapa kamu dorong aku? Sakit tahu," rengek Xavier seraya mencoba bangkit dari jatuhnya. Lalu saat kakinya mulai berdiri tegak, Xavier merasakan tarikan kuat pada kerah bajunya. Seperkian detik pukulan kuat diterimanya tepat di pipi bagian kanan yang berhasil membuat tulang pipinya ngilu. Apalagi saat serangan lain segera menyerang tepat di perutnya. Sebuah tendangan yang berhasil membuatnya terjungkal. Xavier sampai terbatuk keras. Ruby yang melihatnya hanya bisa terdiam bagai patung atas aksi ayahnya yang begitu brutal dalam menyerang Xavier. Dirinya saja tak bisa mencegah kejadian bagai angin yang terseok cepat. Di luar kendali Ruby bisa melihat kemarahan ayahnya. Melebihi pengakuan Xavier kala itu saat mengaku bahwa sudah menyembunyikannya, tapi Surya masih bisa bersikap tenang dan wajar. Bahkan saat Xavier mengungkapkan atas peristiwa yang membuatnya menjadi wanita, pun Surya masih bisa menguasai diri. Waktu itu mereka hanya bertiga. Dimulai basa-basi lalu mulai membuka semua kenyataan pahit. Ya, meski Surya sudah tahu yang sebenarnya tapi baik Ruby dan Xavier memilih untuk berterus terang dari mulut mereka berdua. Rahasia ini berakhir hanya di mulut 4 orang dan akan tertutup rapat. Lalu pembahasan terakhir disusul pernyataan Xavier yang ingin menjalani hubungan serius dengannya dan Surya menerimanya dengan satu syarat. Sebuah syarat di mana Xavier harus bisa mengurus anak perusahaan milik Surya. Alih-alih membantu di perusahaan milik kakek Yuda. Hari itu Ruby merasa bersyukur karena ayahnya tetap menerimanya. Lalu menerima Xavier juga. Tapi, menilik kelakuannya dan Xavier yang melebihi batas Ruby tak akan membela diri dari kemarahan ayahnya. Dasar bajingan Prayuda. Sial sekali anak-anak saya ternyata dikelilingi manusia-manusia yang tidak bisa dipercaya. Bersambung.